Assalamualaikum Ustaz Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sehat antum Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Kayaknya segar banget ini. Bismillah. Tak mulai dulu langsung ya, Ustaz ya. Fadal, fadal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada Bapak dan Ibu jamaah Namira Travel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kurang lebih 30 menit ke depan kita bersama-sama akan mengikuti kajian pra keberangkatan yang akan disampaikan oleh Ustadz Fuad Hafizahullah Ta'ala dengan tema adab-adab dalam berdoa. Agar pertemuan malam hari ini bermanfaat, kiranya dari jamaah juga mencatat beberapa poin penting terkait dengan kajian malam ini agar bermanfaat dan juga pun kepada jamaah yang ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Fuad, silakan Bapak dan Ibu bisa mengisi kolom komentar untuk terkait dengan sesi pertanyaan. Insya Allah kajian malam ini durasinya kurang lebih 30 menit ke depan. Kepada Ustadz Fuad, kami persilakan waktu dan tempatnya. Fadhil Ustadz. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan, Mas Juna. Ya, Afwan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Waalaikumsalam alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah Namira, Bapak Ibu yang semoga sehat selalu, dijaga Allah dari keburukan dan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, tidak ada hentinya mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, Tuhan yang telah menciptakan kita dan kemudian tidak menyia-nyiakan kita setelah kita diciptakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beragama dengan benar, serta nikmat-nikmat lain yang tidak terhitung tentunya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, ini adalah kajian sesi kelima pra keberangkatan
haji di tahun ini dengan mengangkat tema tentang adab-adab di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Mereka sangat butuh kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka butuh untuk dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keinginan manusia itu sangat banyak. Keinginan mereka untuk dijauhkan dari keburukan, keinginan mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Maka semua itu akan terwujud tentunya dengan hamba berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla. Manusia itu banyak keinginannya, tapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Sebagaimana Allah taala berfirman di surat An-Nisa ayat 28, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan sangat lemah. Maka manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan-urusannya agar mendapatkan kemudahan, agar mendapatkan kelancaran. Maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang diharapkan dari seorang hamba yang beriman. Ketahuilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa berdoa itu adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadis ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah merupakan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Dan Tuhanmu telah berfirman, "Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan." Lihatlah ayat ini, surat Ghafir ayat 60, Allah yang menyuruh kita untuk berdoa kepadanya, dan Allah juga yang menjanjikan akan mengabulkan doa kita. Dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau meminta, tidak mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa hebat dengan kemampuannya, merasa cukup dengan ya apa namanya jabatannya, merasa puas dengan apa yang dimilikinya, dan kemudian merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini dianggap sebagai orang yang seperti apa? Orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dengan tidak mau beribadah kepadaku, yaitu dengan tidak mau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan masuk ke dalam jahanam dengan penuh kehinaan. Para sahabat mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbuna qaribun fanunajihi au ba'idun fanunadihi." Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Tuhan kami Allah Azza wa Jalla dekat sehingga kami cukup bersuara pelan, ya, bersuara lirih ketika berdoa, ataukah Tuhan kami itu jauh sehingga kami menyeru kepadanya dengan suara yang keras?" Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 186. "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an."
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, maka ya ketika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan kepada mereka sesungguhnya aku dekat. Katakan kepada mereka sesungguhnya aku dekat. Ini untuk menjawab pertanyaan para sahabat di hadis tadi. Fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku itu akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila mereka memohon kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaknya mereka memenuhi segala perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Maka kedekatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berdoa kepadanya. Ya. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala secara khusus kepada hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kedekatan Allah kepada hambanya itu ada dua. Ya, sebagaimana ini disebutkan oleh ya para ulama, Ibnu Katsir, kemudian di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, dan para ulama yang lain mengatakan bahwa kedekatan Allah kepada hambanya itu ada dua. Yang pertama kedekatan yang umum, kedekatan Allah Subhanahu wa taala ini dengan ilmunya, dan ini berlaku untuk setiap makhluk. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha berilmu tentang makhluknya, ya, maha mengetahui tentang apa yang diperbuat oleh mereka, maha mendengar apa yang diucapkan oleh mereka, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada makhluknya secara ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kedekatan Allah yang kedua itu adalah kedekatan Allah yang khusus kepada hamba-hambanya. Dan seorang muslim yang berdoa kepada Allah, ya, itu akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ketika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doanya tersebut, akan mengabulkan permintaannya. Allah Subhanahu wa taala akan menolong urusannya, serta kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan manusia itu tentunya sangat banyak sekali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan terkadang urusan manusia itu tidak semuanya lancar, ya. Urusan manusia itu tidak semuanya mudah. Kalau semua urusan manusia itu mudah, maka bisa jadi tidak ada orang yang mau kembali kepada Allah dengan meminta dan memohon serta berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada orang yang mau bersabar, tidak ada orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepadanya. Maka siapa saja yang berdoa kepada Allah dengan dia senantiasa menghadirkan hatinya dengan penuh kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh ketundukan, dia berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk, lalu kemudian dia apa namanya menggunakan doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang diajarkan, dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta kemudian dia menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa, ya, menjauhi hal-hal yang bisa mengakibatkan doa itu tidak dikabulkan Kok oleh kayak Allah gelap Subhanahu Wa banget ya? Taala. Maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengijabahi doanya tersebut dengan tiga perkara yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dia menghadirkan hatinya ketika berdoa kepada Allah dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketundukan, dengan penuh keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadisnya, "Ud'u Allah
wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yakin Allah itu mengabulkan doa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa dari orang-orang yang hatinya penuh dengan kelalaian, ya, penuh dengan yaitu eh, apa namanya, kelalaian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentunya doa itu dikabulkan ketika seseorang memanfaatkan doa-doa yang ma'thur, doa-doa yang dituntunkan dan diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya lebih diharapkan doa-doa yang ma'thur ini untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih diharapkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya doa adalah doa Nabi tentunya yang diajarkan kepada umatnya. Dan kemudian yang ketiga ini tidak kalah penting, yaitu senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mengakibatkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti diantaranya memakan sesuatu yang haram, ya, meminum sesuatu yang haram, memakai sesuatu yang haram, atau secara umum ya perbuatan dosa dan maksiat yang dapat menghalangi terkabulnya doa doa kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang seseorang yang bepergian jauh, ya, dia dalam keadaan lusuh, mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kata para ulama adalah sebab-sebab terkabulnya doa. Ya, safar dalam keadaan yang lusuh, dalam keadaan yang sempit gitu ya. Lalu kemudian mengangkat kedua tangan. Ini di antara sebab-sebab dan adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia mengkonsumsi yang haram. Fa anna yustajabu lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun demikian, ketika seseorang benar-benar menghadirkan hatinya kepada Allah, dia berdoa dengan penuh keyakinan, dia khusyuk meminta, ketundukan dia hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan bahwa dia adalah hamba yang lemah di hadapan Allah. Dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia seperti itu, lalu kemudian dia berusaha untuk memanfaatkan doa-doa yang ma'thur, dan kemudian dia menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan senjata. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Tapi senjata itu bermanfaat tergantung daripada penggunanya. Ya, kalau orang yang menggunakan senjata dia pandai, dia lihai, dia mahir, kuat secara fisik, ya, skill memadai, maka senjata itu akan bermanfaat. Tapi kalau misalnya senjata ini digunakan oleh orang-orang yang lemah, tidak kuat, ya, tidak punya skill, maka senjata ini tidak akan bermanfaat. Maka doa itu ibaratnya senjata. Kita kuatkan diri kita. Dengan apa? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dengan apa? Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam beribadah kepada Allah, dan doa ini adalah termasuk ibadah. Di sana kita harus menghadirkan pengagungan Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita sedangkan kita tidak mengagungkannya? Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, al-ibadatu bila ta'zimillah kal jasadi bila ruh. Ini yang harus kita ingat. Ibadah tanpa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia beribadah kepada Allah tapi di sana tidak ada unsur pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berdoa itu hanya sekedar bacaan yang dilafalkan, ya. Kalimat-kalimat yang hanya disebutkan saja pada lisan. Tidak ada di dalam hati pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan kebesaran Allah. Maka yang seperti ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah adalah ibarat tubuh yang tidak bernyawa. Maka dari itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa ini akan bermanfaat manakala kita menghadirkan hati ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengagungkan Allah dengan penuh kekhusyuan, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan mengetahui ini, seharusnya seseorang itu tidak meninggalkan berdoa kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ya. Ingatlah juga bahwa doa adalah sebab utama agar seseorang bisa meraih impian dan harapannya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, beliau mengatakan wa kadzalika ad-du'a fa innahu min aqwa al-asbabi fi daf'il makruhi wa husulil matlubi. Ya. Ingatlah bahwa doa adalah merupakan sebab yang kuat agar seseorang itu, ya, eh, bisa selamat dari apa yang tidak disukai. Ya, sebab doa itu adalah sebab yang paling kuat yang seseorang itu bisa selamat dari apa yang dia tidak sukai, ya, dan sebab yang paling kuat untuk meraih hal-hal yang diinginkan. Akan tetapi, pengaruh doa bagi tiap-tiap orang itu berbeda-beda, ya. Sebagaimana seseorang yang sedang sakit dia minum obat. Ada misalnya 5 orang yang sakitnya sama, diberikan obat yang sama, tapi manfaat yang dirasakan itu berbeda-beda. Mungkin di antara 5 orang tadi ada yang sekali minum obat kemudian langsung manjur, sakitnya sembuh gitu ya. Ada yang sampai harus berobat dalam jangka waktu yang lama. Berbeda-beda. Efeknya berbeda-beda. Ya, pengaruhnya berbeda-beda. Ada yang doanya berpengaruh begitu lemah. Ya, sebagaimana orang yang minum obat tadi. Mungkin obatnya tidak, ya, berpengaruh baik kepadanya. Maka hendaknya kita terus berusaha memperbaiki diri dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada doa. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah. Tidak ada perkara yang lebih besar pengaruhnya dari Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Azza wa Jal, ya, melebihi daripada doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jika memahami hal ini, maka hendaknya kita menggunakan doa sebagai senjata kita untuk meraih harapan di dalam kita menghindari apa yang tidak diinginkan dan di dalam meraih cita-cita, meraih keinginan kita, maka hendaknya kita usahakan dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang hadir, dengan hati yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla.
Dan terkadang doa itu tidak langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin membuat kita untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kesungguhan kita. Allah Subhanahu wa taala terkadang ingin membuat kita menunggu, ya, membuat kita tidak selalu menang, tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Allah sengaja membuat kita seperti itu, sebab Allah menginginkan kita untuk kembali. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menunggu. Allah sedang mengajarkan kita untuk bersabar, berharap dan menunggu. Terkadang seperti itu. Lihatlah bagaimana kisahnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Mereka berdoa kepada Allah puluhan tahun. Mereka berdoa kepada Allah, ya, dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama. Bahkan disebutkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Allah atas Fir'aun, rentang waktu diijabahnya itu sekitar 40 tahun. Rentang waktunya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sekitar 40 tahun. Luar biasa. Bukan waktu yang sebentar. Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan Nabi Harun atas Fir'aun. Ingat, dosanya Fir'aun itu bukan berzina, bukan mabok-mabokan, bukan membunuh, bukan. Dosanya ini sangat luar biasa. Dosa seorang manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sehingga selama 40 tahun, Nabi Musa alaihissalam terus berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Fir'aun. Baru setelah 40 tahun Allah kabulkan. Baru setelah 40 tahun Allah baru kabulkan. Ya. Kemudian begitu juga dengan kisahnya Nabi Zakaria yang kita tahu sangat ingin punya anak keturunan. Sedangkan dia tahu bahwa istrinya mandul. Ketika tulangnya sudah lemah, ketika rambut kepalanya sudah banyak yang putih, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan anak keturunan untuk Nabi Zakaria. Selama bertahun-tahun Nabi Musa memohon berdoa kepada Allah agar dianugerahkan anak keturunan. Ya. Dan bahkan dalam keadaan istrinya dinyatakan mandul. Tapi itu tidak membuat Nabi Zakaria putus asa. Tidak membuat Nabi Zakaria berhenti berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Zakaria terus-menerus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada hentinya. Sampai kemudian Allah pun mengabulkan doanya. Begitupun dengan kisah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya, seperti misalnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dengan penuh harap agar penduduk kota Taif, anak keturunannya ada yang bertauhid dan meninggalkan syirik, maka tidak langsung dikabulkan oleh Allah, tapi setelah jangka waktu yang lama. Begitu juga dengan kisahnya Nabi atau dengan kisahnya, ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ini satu kisah yang sangat menakjubkan sekali Bapak dan Ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi eh, di zaman dulu para ulama ketika belajar juga bayar SPP, tapi bayar SPP-nya bukan pakai duit kayak kita, bawa makanan buat gurunya. Nah, Imam Al-Bukhari ini ketika belajar ke gurunya, begitu juga ya diminta untuk bayar SPP, tapi dengan bawa makanan. Imam Bukhari ini dalam keadaan
waktu kecil dia buta, ya, tidak bisa melihat, dan teman-temannya itu selalu membuli dia, ya. Ketika datang Imam Bukhari, gurunya selalu bertanya, ya, wahai Bukhari, mana ya makananmu? Tapi dia selalu menceritakan kepada gurunya bahwa teman-temannya telah membuli dia, mengambil makanan yang dia bawa untuk gurunya. Maka dalam keadaan seperti itu, ibunya Imam Bukhari selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kebaikan untuk Imam Bukhari dan mengembalikan penglihatannya. Sampai kemudian pada suatu hari, ibunya, ibunda Imam Al-Bukhari ini mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim yang menyampaikan bahwa Allah mengembalikan penglihatannya Imam Al-Bukhari berkat doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh ibunya. Maka keesokan harinya Imam Al-Bukhari pun bisa melihat dunia. Karena sebab apa? Doa. Maka ini jalur langit, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Doa itu adalah jalur langit di dalam kita menyampaikan hajat dan keperluan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jalur langit yang harus ditempuh oleh setiap orang dari segala permasalahan yang dihadapi. Ya, makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Doa itu selalu bermanfaat. Mau yang sudah turun untuk perkara yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Doa itu sangat bermanfaat. Tapi terkadang kita itu baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika susah. Terkadang kita melupakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita senang. Ya, ketika sudah sakit baru kita minta kesembuhan. Tapi kita tidak pernah meminta sehat. Kita tidak pernah meminta al-afiyah ketika kita dalam keadaan lapang. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala membantu hamba, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di waktu lapang, maka niscaya Allah akan mengenali kamu di waktu kamu sempit. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, satu perkara yang harus kita ingat selalu, bahwa doa ini adalah merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Tapi di sana tentunya ada adab-adab yang harus kita perhatikan di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya, yang pertama, ya, hendaknya kita memulai doa kita dengan memuji Allah terlebih dahulu. Ya, hendaknya kita memulai doa kita dengan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita menyebutkan apa? Sebelum kita menyebutkan permintaan kita, sebelum kita, ya, menyebutkan hajat-hajat kita. Ya, sebelum kita menyebutkan itu, maka hendaknya kita senantiasa memuji Allah terlebih dahulu, lalu kemudian hendaknya kita bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di antara, ya, apa namanya, adab-adab yang terkadang orang itu melupakannya. Maka ketika seseorang memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia memuji Allah terlebih dahulu. Begitu juga hendaknya dia bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Dan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah dengan membaca Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ini di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mendengar seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad
alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, saya ulangi sekali lagi. Doanya berbunyi, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa ant. Ya, sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya Engkau adalah Tuhan yang esa, tiada Tuhan selainmu. Al-Ahadus Samad, ya, tidak ada yang maha tunggal, yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang bersamamu. Kemudian kata Nabi SAW ketika mendengar orang tadi berdoa dengan doa ini, maka Nabi SAW bersabda, laqad sa'alallahu bil ismil a'zam. Sungguh orang itu telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung. Ya, laqad sa'alallah bil ismil a'zam alladzi idza su'ila a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Yang kalau dia meminta kepada Allah, maka Allah akan memberikannya. Yang kemudian kalau dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkannya. Maka ini yang harus kita jaga di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hendaknya kita memuji Allah dengan nama-namanya yang baik, dengan sifat-sifatnya yang tinggi. Kita meminta kepada Allah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya kita meminta rezeki kepada Allah, maka kita sebutkan, Ya Razzaq, Ya Mannan, ya, Antal Ghani, wa ana faqir misalnya. Dan yang semacamnya. Maka ini adalah adab yang tidak boleh dilupakan. Hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menyebutkan permintaan kita. Istilahnya ini adalah pendahuluan kita di dalam berdoa kepada Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian, ya, dan juga dengan bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang sedang sholat lalu kemudian setelahnya dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan menyebutkan Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya, saya ulang sekali lagi bacaannya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya, ya Allah, aku memohon kepadamu karena engkaulah pemilik segala pujian. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Al-Mannan, ya, engkau yang maha pemberi. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ya, ya dzal jalali wal ikram, yang maha pemilik keagungan dan maha kemuliaan. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi tidak pernah mati. Ya, ketika seseorang berdoa dengan doa ini yang didengar oleh Nabi SAW, maka kemudian Nabi SAW bersabda, laqad sa'alallahu bismihil azim. Sungguh orang itu telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yang jika nama tersebut digunakan untuk berdoa, niscaya Allah akan mengabulkan permintaannya, ya, Allah akan mengabulkan doanya dan Allah akan memberikan permintaannya. Kalau itu digunakan untuk meminta kepada Allah, artinya memuji Allah dengan doa tadi, dengan bacaan tadi. Sebelum dia menyebutkan permintaan-permintaannya, sebelum dia menyebutkan hajatnya, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Maka kata Rasulullah SAW, kalau dia menggunakannya untuk meminta kepada Allah, untuk berdoa kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan dan permintaan
dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih." Apabila salah seorang di antara kamu berdoa kepada Allah, maka hendaknya dia memulai dengan memuji Tuhannya terlebih dahulu. Hendaknya dia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, watsana'u alaih, ya. Hendaknya dia memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Tsumma liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian hendaknya dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yad'u bima syaa. Kemudian dia boleh berdoa dengan apa saja setelah itu. Maka ini penting sekali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus tahu, harus beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu diri bahwa kita sedang menghadap kepada pencipta kita yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Maka kita harus tahu itu, ya. Kemudian yang tidak kalah penting di antara adab berdoa yang kedua adalah hendaknya kita memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab. Allah menyediakan kepada kita, ya, waktu-waktu yang bermanfaat untuk berdoa kepadanya. Allah menyediakan kepada kita waktu-waktu yang mustajab dan juga keadaan-keadaan yang mustajab. Seperti di antaranya sepertiga malam yang terakhir, ya. Hendaknya kita gunakan, kita bangun di sepertiga malam yang terakhir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon ampun kepadanya. Kita minta kepada Allah dengan kerendahan hati, dengan penuh kekhusyuan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang lain sedang tidur, kita bangun, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kita meminta kepada Allah. Karena Allah pada saat itu dekat dengan kita. Ya, Allah bahkan disebutkan oleh Nabi SAW turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Setiap malam. Di antaranya kata Nabi, Allah akan mengabulkan doa orang yang meminta kepadanya. Nah, ini harus kita manfaatkan. Begitu juga misalnya antara azan dengan iqamah gitu ya Bapak Ibu ya. Ini harus kita manfaatkan ya untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, bukan ngobrol, bukan bercanda, ya, bukan handphonean ketika menunggu iqamah gitu ya. Kita manfaatkan dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika hujan turun, alhamdulillah di negeri kita sering kali hujan turun, kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah. Ketika safar, ini keadaan di waktu sujud, ya, di tasyahud akhir sebelum salam pada salat wajib, ya, ini adalah waktu-waktu yang mustajab dan keadaan-keadaan yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla yang harus kita manfaatkan. Kita ambil kesempatan itu untuk berdoa kepada Allah. Jangan lalai, jangan disia-siakan. Isilah waktu-waktu dan keadaan yang seperti itu dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, misalnya juga di hari Jumat, setelah asar terutama, kita perbanyak doa. Di hari Rabu, setelah sholat zuhur, banyak orang yang nggak tahu nih. Nabi pernah berdoa 3 kali di hari Senin, di hari Selasa, di hari Rabu. Dan ternyata yang dikabulkan oleh Allah adalah doa yang dipanjatkan Nabi yang di hari Rabu. Karena terlihat dari ya, keceriaan wajah Nabi SAW, kata sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini waktu-waktu yang mustajab dan keadaan-keadaan yang mustajab yang bisa kita manfaatkan di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Selain itu, di antara adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Dengan bersabar, ya. Tidak tergesa-gesa supaya segera dikabulkan. Tadi kita sudah sebutkan bagaimana kesabaran para nabi di dalam menunggu pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya Nabi Musa dan Nabi Harun, kisahnya Nabi Zakaria, kisah Nabi kita Muhammad SAW, kisahnya Imam Bukhari. Kita di antara adab yang harus kita miliki di dalam berdoa adalah bersabar menunggu, ya.
bersabar menunggu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergesa-gesa ya agar doa itu segera dikabulkan. Dan hindarkan perasaan kenapa doa saya tidak dikabulkan juga oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal saya sudah sering berdoa. Saya sudah mengulang-ulangi doa saya. Hindari perasaan seperti itu. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kesungguhan kita, Bapak dan Ibu. Dan bukan menjadi keharusan bagi Allah untuk segera mengabulkan doa hambanya. Bukan keharusan bagi Allah. Sedangkan ketika kita berdoa kepada Allah, ini adalah ibadah. Yang itu merupakan tugas pokok kita dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah. Gitu. Jadi, jangan sampai ada perasaan, saya ini sudah sering berdoa kepada Allah, tapi kenapa nggak dikabulin juga sama Allah Subhanahu wa taala? Hindari perasaan yang seperti itu. Kenapa? Karena sikap tergesa-gesa ingin dikabulkan, ya, menyebabkan seseorang itu akhirnya meninggalkan doa. Menyebabkan seseorang itu akhirnya bermalas-malasan di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang lebih parah, dia berputus asa. Akhirnya tidak berdoa lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis, la di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin. Allah itu ya akan senantiasa mengabulkan doa hambanya selama hamba itu bukan berdoa untuk perbuatan dosa, bukan doa keburukan, ya, atau doa untuk memutus silaturahim. Ini dua perkara yang tidak akan mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa untuk keburukan, doa untuk kemaksiatan, doa untuk ya melakukan dosa, ya. Ya Allah, mudahkan saya misalnya untuk punya bisnis karaoke, ya. Ya Allah, mudahkan saya untuk punya bisnis klub malam. Nggak bakal dikabulin sama Allah. Gitu ya. Yang kedua, untuk memutus silaturahim. Ini tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian kata Nabi SAW, malam yastajil. Dan selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah mal isti'jal. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu tergesa-gesa dalam doa? Qala, ya, maka Nabi SAW menjawab, yaqulu, yaitu seseorang yang berkata, qad da'autu wa qad da'autu. Aku telah mengulangi doa. Aku sudah berdoa berkali-kali kepada Allah Azza wa Jalla. Falam ara yastajibu li. Akan tetapi aku tidak melihat pengkabulan atas doaku. Fa yastahsiru inda dzalik wa yada'ud du'a. Pada akhirnya dia pun akhirnya ya malas berdoa. Akhirnya dia menyalahkan doa, ya. Ah, malaslah sudah kalau begitu saya berdoa lagi. Buat apa saya berdoa kalaupun ternyata Allah tidak mengabulkan doa saya? Maka orang yang seperti ini adalah orang yang telah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla, padahal Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti ini tidak tahu bahwa bukan menjadi keharusan bagi Allah untuk segera mengabulkan doa hambanya, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis bahwasanya doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla itu ada di antara tiga kemungkinan, ya. Ada di antara tiga kemungkinan, ya. Yang pertama bisa jadi doa itu segera dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Atau yang kedua, Allah menyimpan doa kita dan kemudian Allah akan membalasnya di akhirat nanti. Atau yang ketiga bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengganti untuk doa kita dengan sesuatu yang lebih baik buat kita. Ini yang harus kita pahami, ya. Bahkan terkadang Allah memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik, ya,
di saat doa kita ternyata tidak dikabulkan oleh Allah, gitu ya. Kita minta tahun ini untuk bisa berhaji, tapi ternyata misalnya Allah tidak mengabulkan doa kita. Siapa tahu tahun depan Allah mengganti buat kita dengan yang lebih baik. Bisa jadi dan mudah bagi Allah Azza wa Jalla untuk itu. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang tidak boleh kita lupakan. Tergesa-gesa adalah penyakit manusia yang disebabkan oleh bisikan syaitan. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ya, ketenangan, tidak tergesa-gesa ini adalah dari Allah. Dan buru-buru, ketergesaan itu adalah merupakan dari syaitan. Ya, ingat sebuah kaidah yang mengatakan bahwa ya barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, ya, orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu padahal belum waktunya, maka ia akan dihukum dengan keharamannya. Dia akan dihukum dengan keharamannya, maksudnya dia tidak akan mendapatkannya. Ya, karena terkadang seseorang ketika dia tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu yang padahal belum waktunya, terkadang dia ketika berambisi untuk mendapatkan keinginannya, akhirnya dia melanggar syariat. Akhirnya dia melakukan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, eh, kita harus bersabar di dalam menunggu pengkabulan doa dari Allah Azza wa Jalla. Selain itu, hendaknya yang keempat kita memperbanyak taubat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, banyak mendekatkan diri kepada Allah, dan ini adalah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cinta dari Allah. Yang dengan cinta dari Allah, maka doa kita akan dikabulkan. Karena ketika seseorang itu sudah dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidak ada ibadah yang dikerjakan oleh hambaku yang lebih aku cintai melebihi daripada ibadah yang diwajibkan. Wala yaza wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah sampai kemudian aku akan mencintainya. Faiza ahbabtuhu, dan apabila aku sudah mencintainya, di antara manfaatnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in sa'alani la'utiyannahu. Kalau dia meminta, aku akan kasih. Kalau dia minta, aku akan kasih. Yang jelas, bagaimana caranya supaya kita dicintai oleh Allah? Segera kita kembali kepada Allah dengan bertaubat dari kesalahan kita, meminta ampun kepadanya, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, sampai kemudian kita berhak untuk dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Pantaskan diri kita untuk dicintai oleh Allah dengan senantiasa mendekatkan diri, memohon ampun, dan segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Masih banyak sebenarnya adab-adab di dalam berdoa lainnya yang belum disampaikan, akan tetapi karena keterbatasan waktu, saya kira kita cukupkan pembahasan materi sampai di sini. Namun mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan waktu saya kembalikan kepada Mas Juna sebagai pembawa acara. Barakallahu fikum. Syukur Ustadz atas materi yang disampaikan. Sebelum kita tutup ada 3 pertanyaan saja terkait dengan materi yang disampaikan pada malam hari ini. Eh, Baik. yang pertama, Ustadz, izin bertanya, saat berdoa setelah kita mengagungkan nama-nama Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, bolehkah setelah itu kita berdoa dengan menggunakan bahasa yang kita pahami, semisal bahasa Indonesia? Syukran, jazakallah khairan. Nah, sebenarnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh saja kita menyampaikan doa kita dengan bahasa yang dipahami, bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, atau bahkan kalau ada orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia, mungkin dia bisa berdoa dengan bahasa daerahnya gitu ya.
boleh-boleh saja. Tetapi kita punya tugas untuk belajar. Belajar doa-doa yang tuntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa-doa yang maksur, dan doa-doa yang maksur ini tentu jauh lebih bermanfaat, ya, jauh lebih besar diharapkan pengkabulannya dari Allah Azza wa Jalla. Karena ini adalah doa-doa yang dituntun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau itu adalah orang yang paling mengerti tentang ibadah kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi yang paling utama memang kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang maksur. Itu yang paling penting. Yang tidak boleh kita lupakan. Ya, dan kalaupun kita mau berdoa dengan bahasa kita sendiri, itu tidak jadi masalah. Sekalipun itu di waktu sujud. Ya, menurut pendapat yang benar boleh-boleh saja. Tapi yang paling utama adalah kita berdoa dengan doa-doa yang maksur, doa-doa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Demikian. Ya. Syukron Ustaz. Lalu pertanyaan kedua, izin bertanya Ustaz, doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala saat diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail hingga berubah perintah menyembelih domba kibas, hikmah apa yang bisa diambil dari peristiwa tersebut Ustaz? Naam. Eh, Tentu Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang eh, berat sekali ujiannya ya. Kenapa demikian? Ini adalah ujian cinta sebenarnya. Allah ingin melihat kesungguhan cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Ya, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri, Allah ingin melihat bagaimana kesungguhan dia, ya, bagaimana keseriusan dia di dalam mentaati perintah Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi Ibrahim itu menunggu punya anak sampai Allah berikan Nabi Ismail itu juga dalam jangka waktu yang sangat lama. Sudah punya anak, Ismail disuruh ditinggal di Mekah gitu kan. Sudah besar disuruh untuk disembelih. Ini ujian cinta. Maka tidak heran kemudian Nabi Ibrahim ini disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi ingat, ujian dari Allah kepada hambanya yang beriman ini adalah juga tanda kasih sayang. Gitu. Tanda kasih sayang. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah tentang kisah eh, perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail. Ujian kasih sayang. Maka ketika kita juga dalam keadaan yang mirip-mirip seperti itu, kita tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah dengan cinta kita kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Cinta kita kepada Allah dan Rasul itu harus menjadi prioritas. Harus mengalahkan cinta kita kepada selain keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Syukron Ustaz. Untuk pertanyaan ketiga, Afwan Ustaz, bagaimana caranya kita bisa berdoa khusyuk saat di Arafah selama kurang lebih 6 jam? Subhanallah. Emang kondisi di Arafah itu ya udah dalam keadaan ihram, ya panas, kadang AC juga yang keluar cuma angin, ya. Hujannya memang seperti itu. Bagaimana supaya bisa khusyuk? Ya, dari sekarang harus menyiapkan hati, karena seseorang itu ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan hati yang siap, gitu. Menyiapkan hati dengan ketakwaan, sehingga kata Allah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah kamu, sesungguhnya perbekalan yang paling baik itu adalah takwa. Serta kita bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakitnya, ya, kesombongan, hasad, iri, dengki, ria, sum'ah, ya, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Maka tidak ada yang lebih baik, ya, untuk menyiapkan waktu di Arafah di dalam berdoa kepada Allah kecuali dengan menyiapkan
hati kita yang siap menyambut ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan nanti ada kajian khusus ya di waktu mendatang terkait dengan bagaimana kita menyiapkan hati kita di dalam menyambut ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian Allah alam bisawab. Syukur Ustaz. Untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Afwan Ustaz bisa dijelaskan korelasi antara doa dengan takdir, Ustaz? Ya, ini sangat bisa dijelaskan sekali. Tapi menjelaskan korelasi antara doa dan takdir ini butuh waktu yang cukup panjang. Secara singkat saya sampaikan, ada sebuah hadis yang berbunyi, La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa ya apa namanya eh, menolak takdir, ketentuan kecuali doa. Dan doa itu adalah takdir Allah. Ya, Allah yang menakdirkan seseorang untuk berdoa sehingga takdir itu ya tertolak juga dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Eh, di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mendapati seseorang mencuri. Ya, beliau pernah mendapati seseorang mencuri. Lalu kemudian orang ini beralasan, saya mencuri karena takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, saya mencuri karena takdir Allah Azza wa Jalla. Maka apa yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab kepada orang ini? Kalau begitu, saya juga akan menghukum kamu dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Demikian. Ya. Maka mungkin sebagian orang bertanya, kalau sebuah perkara yang diminta memang telah ditakdirkan, maka niscaya itu pasti akan terjadi. Mau berdoa ataupun tidak. Ya. Jika tidak jika tidak ditakdirkan, maka itu tidak akan terjadi. Mau berdoa ataupun tidak. Maka ini adalah pernyataan ataupun pertanyaan dari orang-orang yang tidak paham terhadap apa namanya permasalahan takdir dan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk menjawab pertanyaan seperti ini, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah membuat sebuah permisalan. Ya, sama seperti orang yang dia sedang lapar. Kalau Allah menakdirkan dia kenyang, maka dia tidak perlu makan juga bakal kenyang, ya, gitu ya. Dan kalau Allah menakdirkan dia tetap lapar, maka dia akan terus lapar. Maka doa ini adalah merupakan sebab, ya. Sama seperti seseorang dia kalau mau kenyang maka harus makan. Itu sebabnya. Kalau dia haus untuk menghilangkan dahaganya maka harus minum. Itu sebabnya. Menempuh sebab. Maka doa ini adalah juga adalah merupakan sebab, ya. Dan terjadinya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjadinya atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, ini harus kita pahami. Kurang lebih gambaran singkatnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukron. Jazakallah khair atas jawaban yang terakhir. Eh, Alhamdulillah untuk pertemuan kajian pada malam hari ini sudah selesai Bapak Ibu. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Fuad bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa diambil hikmahnya dan bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Barakallahu fikum wabarakatuh. Bapak Ibu. Ya, Mudah-mudahan segera oh, dapat kabar baik ya. barakallahu fiik. Amin. Insyaallah Amin, amin, Ustaz. amin, Ustaz. Amin. Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.